Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Pak. Ya, Ya, Pak. Pak. Oke, ya. Baik ya, kita akan memulai dengan materi dulu. Tapi sebelum materi, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Baik. Hari ini materinya adalah kita mempelajari tentang bentuk ruang dan tatanannya. Nah, ini ada buku referensi utama ya, yaitu dari Francis D. Kaching ya. Nah, ini bukunya ya. Tapi sepertinya ada beberapa versi, ada yang versi berdiri, ada versi yang landscape ya. Jadi di sini nanti kita akan mempelajari tentang apa titik dan unsur dari titik ya, garis dan unsur garis, bidang dan unsur bidang, ya, volume dan unsur dari volume ya. Oke. Jadi unsur pokoknya itu ya, semua figur yang ada dimulai dari titik yang bergerak sendiri ya. Titik tersebut bergerak dan terwujudlah garis dimensi pertama. Coba Anda mengambil satu ballpoint atau pensil misalnya, Anda titikkan tik gitu, kemudian Anda gerakkan, misalnya itu jadi garis. Nah, ini yang mungkin nggak terpikirkan bahwa semua bermula dari seperti itu ya. Kemudian jika garis tersebut ya bergeser lagi, Anda gerakkan lagi, geser lagi, misalnya satu garis ke arah kanan, kemudian Anda tarik ke arah atas, ke arah kiri dan menutup ya, maka akan membentuk sebuah bidang. Nah, jika garis tersebut bergeser, tadi ya, dalam pergerakannya dari bidang ke ruang, perpotongan dari sisi. Nah, beberapa waktu yang lalu saya sudah menjelaskan tentang ini ya di estetika bentuk sepertinya ya, bahwa dari titik akan menuju bergerak menjadi garis, garis bergerak lagi akan menjadi bidang. Nanti komponen bidang itu kalau kita susun gitu kan, itu akan menjadi sebuah ruang ya, ruang. Coba Anda lihat ketika ada satu kardus begitu, packing gitu kan. Coba Anda lihat, dia ada berapa sisi. Nah, sisi itu kan bidang. Nah, biasanya kalau kardus makanan atau kardus apapun itu, kardus sepatu, itu kan ada 6 bidang. Ya, ada bidang bawah, bidang samping kanan, kiri, depan, belakang, atas. Inilah perwujudan sebuah ruang ya. Akan kita desain bareng. Nah, di sini nih, ini ada unsur titik yang pertama, yang kedua ada unsur garis, ya, diperpanjang, titik yang diperpanjang. Kalau Anda membuat titik-titik terus seperti semut ya, nah, semut itu ibarat titik, kalau dia itu baris gitu kan, maka dia akan menjadi garis, karena dia berbaris. Kemudian bidang juga sama ini ya, sama ketika garis ini sambung menyambung maka jadi bidang. Dan bidang sambung menyambung akan menjadi volume. Ini ingat matematika ya, geometri dulu ya. Ada bentuk 3 dimensi. Kalau segitiga juga akan membentuk misalnya limasan. Segitiga juga bisa membentuk prisma ya. Nah, bidang, volume. Nah, ini titik juga menjadi satu konfigurasi tersendiri ini. Konfigurasi macam-macam nih, ada radial namanya. Nah, ini nanti ada bermacam-macam organisasi ruang. Ini di buku Kaching juga ada ya. Seperti radial, kemudian pusat ya, seperti Pak Nyamuk ini ya yang dulu. Nanti ada grid juga di sini ya. Kemudian juga ada bahwa unsur dasar dalam perbendaharaan bentuk dapat digunakan untuk menunjukkan apa? Ujung-ujung sebuah garis. Ada titik-titiknya ya, persilangan antar dua garis, titiknya nih persilangan nih, ketika ada garis maka di titik ini, nah, titik juga menjadi bagian dari ini ya. Kemudian juga pertemuan ujung-ujung garis dan sudut-sudutnya, nah, ini juga Anda lihat, bisa juga sebagai pusatnya titik ya. Titik pusat, titik pertemuan ya, titik siku misalnya. Ini juga kembali lagi nanti akhirnya ke titik ya. Nah, unsur dari titik ya, sebuah titik tidak memiliki dimensi, tetapi untuk mempertegas keberadaannya, titik harus diproyeksikan menjadi unsur linier ya, seperti tiang, tugu, menara ya.
dapat diingat bahwa unsur terbentuk tiang akan terlihat dari denah, ya, sebagai sebuah titik, dan untuk itu tetap memiliki unsur titik. Ya. Titik pusat, ya. Nah, ini juga ada titiknya nih. Titik lingkaran, ini titik tengahnya lingkaran, semua ada titiknya. Ya. Titik mata, coba Anda lihat titik mata Anda, ada itu. Anda cek. Di bidang-bidang desain atau bangunan ini juga sama, semua ada titiknya ini. Ya. Semua ada titiknya di sini. Kemudian garis juga sama, ya, penting dalam pembentukan setiap konstruksi visual, membentuk untuk mempertemukan, menggabungkan, mendukung, mengiringi atau membagi unsur visual lainnya. Nah, sama ini bentuknya, ya. Garis-garis juga membentuk karakter tertentu, ya. Nah, ini hanya garis-garis saja, tapi sudah bisa membentuk satu bidang di sini. Nah, walaupun pada dasarnya garis hanya memiliki satu dimensi, sama dengan titik malah tidak ada satu dimensi, ya, barangkali. Tapi garis ada dimensi yang bisa kita lihat nih, ya. Tetapi dia juga bisa memiliki garis, atau garis itu memiliki ketebalan tertentu. Ya. Ini juga membentuk karakter tersendiri. Ini unsur-unsur titik-titik yang sangat kelihatan, tapi ini sangat rapat. Kalau sudah menjadi garis yang mulus seperti ini, berarti titik-titiknya sangat-sangat rapat. Gitu kan. Nah, ini juga akan memberikan karakter tersendiri. Ya. Unsur garis, ya, sama seperti ini. Nanti kalian juga akan mempelajari tentang yang namanya kontur, ya. Nah, ini kontur namanya. Ini garis. Garis ini untuk menunjukkan satu ketinggian level lahan tertentu, gitu kan. Setiap garis ini ada ketinggiannya, ya, misalnya ketinggian 1 meter, 2 meter, 3 meter. Jadi nanti satu garis itu bisa menunjukkan satu penjelasan tersendiri. Garis itu harus bisa dibaca kalau dalam arsitektur. Ya, satu garis kelebihan, satu garis kekurangan itu akan memiliki makna yang berbeda itu nanti. Oke, ya, kita lanjutkan. Nah, pada skala yang lebih kecil, ya, garis-garis mempertegas sisi dan permukaan bidang serta ruang-ruang. Ya. Meskipun ini ini sudah menjadi desain yang sudah jadi, tapi sebetulnya kita lihat ada beberapa karakter-karakter garis atau ini unsur-unsur garis yang muncul di sini. Kita lihat, ya, secara vertikal, ya. Ketika Anda mendesain nanti juga seperti itu, ya. Ini adalah hasil dari desain di mana dia kombinasi hanya garis-garis saja. Di bangunan yang Anda lihat ini tidak ada unsur lengkung, ya, coba lihat. Tidak ada unsur garis lengkung. Dia hanya mengkombinasi antara garis-garis vertikal yang mendominasi, kemudian di bawahnya adalah garis horizontal sebagai tangganya. Nah, ya. Ini juga desain. Garis yang diperpanjang ke arah selain dari arah sendiri menjadi sebuah bidang. Sekarang bidang nih, tutupan saya nih bidangnya. Ini bidang. Nah, saya geser ke sini lagi, ya. Nah, garis yang diperpanjang ke arah selain dari arahnya sendiri menjadi sebuah bidang. Ini lihat bidang. Bahkan antar jajaran garis, ya, jika kita tata sedemikian rupa, ya, kemudian dengan ritme yang sama, maka ini kan menjadi bidang. Yang akan menjadi bidang. Kalau ini kan membentuk bidang, ya, ada vertikal dan horizontal digabung, ya. Tapi kalau ini yang paling kiri, ya, itu adalah garis-garis yang berjajar kemudian menjadi membentuk bidang. Nah, ini juga sama, gitu kan. Ketika komposisi secara visual, Anda lihat gambar yang di bawah, ya. Itu merupakan step-step di mana bidang itu akan membentuk satu ruang, ya, yang membentuk volume, di mana ini yang paling dasar adalah bidang dasar, ya, kemudian ada bidang dinding 1 sisi, ada bidang dinding 2 sisi, dilanjut kemudian ada bidang dinding 3 sisi hingga akhirnya tertutup, ya, ke 4 dindingnya.
tetapi masih belum juga rapat gitu kan, sehingga Anda menambahkan dinding bagian atas atau dasar atau penutup atas atau atapnya kalau kita logika. Ini bisa kita logika sebagai rumah Anda coba. Ya, bidang bawah itu bisa dilogikakan sebuah lantai gitu ya. Kemudian ada dindingnya 4 dinding, kemudian yang penutupnya atas adalah atap. Sama juga demikian. Sehingga itu menjadi bidang-bidang yang membentuk satu ruang. Nah ini ya, ada bidang atas ya, sama dengan tadi. Bidang langit-langit juga bisa, yang penting menutup atas, atau bidang atap juga bisa, ya. Atau dinamakan menjadi bidang atau unsur pelindung ya dalam arsitektur. Kemudian bidang dinding itu secara visual paling aktif ya, menentukan membatasi ruang. Jadi dinding itu misalnya pun Anda tidak Anda kasih lantai ya, sebuah itu pun tetap tanah itu menjadi bidang bawah. Bidang dasarnya sama. Jadi bidang dasar itu tidak harus selalu dari lantai ya. Bahkan tanah itu sendiri sebagai bidang dasar, asal dia itu tidak berongga begitu kan, itu bisa menjadi bidang dasar. Nah, ini ada unsur-unsur bidang ya. Ya, kita punya kontak fisik dengan bidang lantai dan dinding. Tetapi bidang langit-langit biasanya jauh dari kita, yang hampir semata-mata merupakan peristiwa visual di dalam ruang. Ini yang harus ditutupi itu adalah bagian yang atas, karena kalau nggak ditutupi bablas langit ya. Nah ini yang bisa kita lihat ya. Jadi bidang itu harus ditutupi kalau atas, cenderung seperti itu. Nah, bidang langit-langit dapat menunjukkan bentuk atau berupa permukaan bawah suatu atap, ya, dan atau suatu lantai yang berada di atasnya dan menunjukkan strukturnya. Yang kita lihat di samping ini adalah hanggar, ya, bentang lebar. Nanti juga Anda mempelajarinya di SKSB 5 ya, nanti akan Anda pelajari seperti ini. Jadi penutup yang luar biasa. Ya, untuk skala yang lebih kecil ini juga sebagai penutup. Akan sampai ke skala yang besar, sama unsurnya. Nah ini adalah bidang-bidang atap datar yang dibuat terjuntai atau overhang. Jadi kalau selama ini kita lihat penutup itu tepat berada di atas dinding, ya, kita lihat lagi bahwa atap di rumah kita apakah tepat di atas dinding, apakah ada kelebihannya. Biasanya ada kelebihannya, yaitu untuk yang di teras ya, kemudian untuk di lebihan itu ya, di teras-teras coba Anda lihat nanti masih ada kelebihan 1 meteran ya di samping kanan kiri atap. Ini salah satu karya Frank Lloyd Wright ya. Anda melihat atapnya yang datar itu ada kelebihan namanya overhang ya. Overhang itu menggantung, jadi menggantung. Ya. Kemudian ada unsur bidang ya. Plat beton mengekspresikan horizontalitas dari bidang lantai dan atap ketika menjuntai keluar dari inti bangunan sebagai cantilever. Nah, ini yang akan Anda lakukan suatu saat nanti, bahwa apa yang Anda impikan ya di bawah itu adalah foto beneran ya. Foto betulan, ini namanya Falling Water. Anda search ada Falling Water by Frank Lloyd Wright ya di YouTube. Nanti Anda akan menyaksikan betapa hebatnya desain atau karya ini yang berada di tengah hutan ya. Jadi bangunannya itu berada di atas sungai ya, di atas sungai. Jadi yang di atas itu adalah rancangannya. Jadi mirip banget. Arsitek itu bisa mewujudkan impiannya. Jadi Anda harus memang benar-benar bisa desain, bisa gambar ya. Impian klien Anda, impian Anda harus diwujudkan sama persis. Coba lihat. Yang pertama itu belum tahu wujudnya seperti apa. Tetapi harapannya seperti itu. Nanti wujudnya bangunan itu. Dan ketika diwujudkan, maka ya sudah. Ya sama gitu kan. Nah, ini arsitek seperti itu hebatnya. Jadi orang sudah bisa membayangkan seperti apa nanti wujud dari sebuah desain. Nah,
karyanya itu. Ini juga ya komposisi asimetrik, dia hanya bermain bidang ya, bidang landscape, bidang portrait ya, semua unsurnya hanya kotak, dia nggak main lengkung sama sekali. Dan mungkin sudah Anda bisa lihat sekarang ini ya banyak unsur kotak gitu kan, karena memang unsur kotak itu atau persegi itu dipandang unsur yang paling efisien. Gedung-gedung itu juga mainnya unsur kotak ya. Nah, kemudian ini volume ya. Nah, semua ruang dapat dianalisis dan diketahui dari apa? Titiknya. Coba Anda, ada unsur titik enggak dalam volume ini? Ada mesti. Dari unsur garis ada enggak? Jelas. Ada unsur bidang? Pasti ya. Nah, sebagai unsur 3 dimensi ya, perancang arsitektur itu dapat berbentuk padat ya. Ini ya. Dapat berbentuk padat, dapat berbentuk juga pergeseran ya. Kemudian juga ruang kosong. Nanti juga Anda bisa tahu ya bagaimana mengcombine dari bentuk satu ke bentuk lainnya. Ini ada unsur-unsur volume sama ya, kalau tadi itu Frank Lloyd Wright, kalau ini Le Corbusier ya. Le Corbusier itu juga arsitek juga ya. Nah, ini sangat terkenal ya. Nah, ini juga sama gitu kan, unsur-unsurnya bentuk seperti ini ya, seperti apa nih, topi wisuda gitu ya. Ini juga dibentuk dari satu layout tertentu ya. Nah, ini Anda lihat denahnya seperti ini. Lengkungnya di mana sih? Lengkungnya. Ini pas ini nih. Ini bendel ini nih. Ini mau saya kelihatan nggak ini? Gerakan mouse saya nggak kelihatan ya? Enggak Pak, nggak kelihatan Pak. Kelihatan ya? Kayaknya ini nggak ada apa namanya itu tunjuknya ya, nggak ada. Oke, Anda lihat denah yang di atas itu yang ada melengkungnya itu ya. Melengkungnya itu persis adalah Anda lihat yang sisi kiri bentuk 3 dimensinya itu ya. Itu pas melengkungnya itu adalah melengkung dari pilarnya itu. Coba Anda analogiskan di situ. Khusus untuk membaca denah lantai tamak dan potongan ya. Kemudian ini juga ada potongannya, ada tampaknya. Seperti itu. Ini juga sama, ini Villa Savoye juga karya dari Le Corbusier juga ya. Agak sedikit berbeda, tetapi intinya adalah termasuk arsitektur modern ya, simple. Dia berbeda dengan yang bentuk ukir-ukiran, lengkung-lengkungan ya, yang memiliki pilar-pilar besar. Ini arsitek beda ini. Itu klasik, kalau ini sudah modern ya. Bentuknya sangat-sangat geometrikal ya. Kalau ini sudah mulai, kalau tadi Frank Lloyd Wright biasanya hanya bentuknya square begitu. Kalau ini Le Corbusier kombinasi ya, ada lengkungnya juga, ada lengkungnya ya. Ini juga ada perseginya juga. Tapi jelas dia ingin menunjukkan memang ini cirinya arsitektur modern. Bentuk geometrikalnya itu jelas, lucu gitu ya. Jadi ketika dia kotak ya kotak gitu kan. Dia butuhnya kotak-kotak gitu kan. Ini unsur-unsur garis-garis ini di kolom-kolom ini menunjukkan unsur-unsur garis yang sangat tegas. Gitu. Ini salah satu contohnya itu. Nah, unsur volume ini ya wujud bangunan yang bertindak sebagai wadah dapat dibaca sebagai permasaan atau perbentuk. Ya, permasa itu artinya perbadan ya, perbadan itu masa namanya nanti. Jadi kalau ingat di arsitektur mengatakan satu masa itu artinya satu badan bangunan itu satu masa ya, satu badan bangunan yang diwujudkan atau mewujudkan volume dalam ruang. Itu ya. Jadi kira-kira yang bisa kita bahas itu ya. Terima kasih. Nah, nanti di sini juga perlu kita bahas bersama tentang tugasnya ya.
Oke, ada pertanyaan tentang titik, bidang, dan ruang. Ini hampir sama dengan yang kita diskusikan di estetika bentuk ya, yang dulu itu, bahwa semua itu berawal dari satu titik begitu, kemudian diwujud satu garis. Bahkan Anda dalam menggambar pun nanti ya, Anda juga akan melibatkan banyak garis gitu kan, baik untuk membentuk satu bidang tertentu, membentuk volume tertentu, bahkan untuk membuat karakter tertentu ya. Itu semua pakai garis. Anda menggambar ini ya, coba Anda menggambar seperti ini ya, itu kan membentuknya kan pakai garis, bangunan seperti ini. Men-sketsain juga dari garis. Dan nanti untuk membentuk karakter juga Anda membuat garis ya, misalnya garis-garis untuk bebatuannya, garis-garis untuk batanya, garis-garis untuk menciptakan unsur-unsur tanamannya, itu semua dari garis juga ya. Jadi nggak bisa, bahkan untuk karakter juga bisa Anda tambahkan titik ya di sana. Kita lihat yang sini ya. Nah, ini luar biasa ya. Ini di kampus kita ada gambar ini ya. Kalau kalian nanti sudah masuk di kampus E12 ada lukisan seperti ini, banyak ya, karya-karya arsitektur ternama. Oke. Nah, di sini juga kita nanti akan mencoba membentuk satu desain sederhana ya. Kalau Anda lihat di sini, yaitu tentang pos satpam di Fakultas Teknik ya. Jadi Anda nggak perlu lagi nanti survei, nggak perlu ya. Jadi ini Anda memiliki tugas penting ya, memiliki tugas penting. Ini kelihatan ya tugasnya ya. Yaitu desain pos ya, keamanan FT ya di sini. Nah, ini ya. Konsep terdiri dari pendekatan bentuk atau ide dasar ya. Jadi Anda nanti bebas ya. Jadi Maaf Pak, apa? Gimana ini? gambarnya nggak ada. Oh, nggak ada. Iya, kelihatan Pak. Bentar. Mana ya? Bentar. Kelihatan ya kalau ini ya. Gelap Pak, gelap. Gelap. Gelap ini. Kelihatan sih Pak, udah desain. Oh, kelihatan. Oke, sip. Jadi Anda diminta untuk di penugasan ini, saya sudah share juga di Elena ya, nanti dicek ya, termasuk materinya. Gambarlah desain pos keamanan atau pos satpam ya di Fakultas Teknik. Ya. Sudah kelihatan? Sudah Pak, sudah. Oke. Jadi Anda mendesain pos satpam. Tapi saya minta ya, ide dasarnya ini ide dasar yang unik. Unik banget. Boleh unik banget. Anda harus gila di sini. Jangan, saya nggak mau Anda statis. Jadi kalau di perumahan Anda sudah ada pos satpam yang sudah biasa banget kayak gitu, kotak, kemudian atapnya pakai limasan. Nah, ini sudah
sudah ini ya, sudah tersortir nanti Anda. Tersortir tahu ya, ada golongan-golongan lemah gitu kan. Nanti Anda saya masukkan ke dalam golongan lemah desain ya. Saya harap Anda nggak seperti itu. Jadi pikirkan kegilaan bahwa pos satpam nggak harus seperti itu. Gitu. Anda boleh kok pos satpam mirip Gary-nya SpongeBob itu boleh. Jadi pos satpamnya bulat gitu kan, kayak keong itu boleh. Pos satpam dari berlian misalnya bentuknya limasan tapi kebalik misalnya, silakan. Pos satpam dari jam matahari bentuknya seperti itu boleh. Kalau ada yang masih ada kotak dan limasan yang ditumpuk, ya akan disortir menjadi golongan-golongan orang yang lemah desain. Ya, orang yang fakir ide kan gitu ya. Oke. Ini tantangan buat Anda ya. Jadi ini juga dipikirkan lagi. Ya. Anda kemarin sudah belajar tentang ruang kamar kos ya. Mungkin besarnya hampir sama dengan kamar tidur Anda ya. Pos satpam kan nggak perlu lebar-lebar ya. Jangan sampai 6x6 pos satpam ya 4x4 itu sudah besar banget. Mungkin 3x4 atau 3x2 atau 3x3 itu sudah cukup besar ya. Standarnya sama. Ya. Nah. Di situ Anda pikirkan, kira-kira pos satpam itu hanya untuk tempat duduk, meja 1, kursi 1, begitu apa bisa ngapain aja di situ pos satpam? Anda pikirkan, idenya seperti apa? Ya. Nah, ini adalah contoh ya pos satpam yang unik gitu ya. Coba Anda lihat, dia sudah sudah unik ya, dia bentuknya nggak biasa begitu ya, bentuknya luar biasa yang ditukuk-tukuk seperti ini. Tadi seperti yang saya sampaikan, Anda bisa membuat pos satpam bentuknya seperti balon udara misalnya, lengkung ya, seperti balon udara itu ya. Nah, balon udara, kemudian satpamnya berada di kotaknya, itu di keranjangnya misalnya. Nah, coba Anda bayangkan. Bisa saja kan seperti itu. Anda bayangkan yang high-tech apa misalnya, limasan terbalik, kemudian ada gugusan, prisma. Mungkin kalau yang lebih gila lagi bentuknya seperti UFO ya. Begitu. Ya, ada UFO atau cangkir misalnya bentuknya, apalah gitu kan ya. Asal Anda selamat dari tahap ini ya, tahap dimasukkan ke dalam fakir desain gitu. Nah, jadi nanti sebelum Anda mendesain bentuk satpam, di awal Anda sudah mensketsa ini loh Pak, ide saya adalah desain saya itu dari pendekatan gelas misalnya. Anda gelas saya balik Pak, ataupun ini asbak saya gabungkan, boleh beberapa gabungan seperti itu, silakan. Atau robot misalnya, silakan. Atau apa, bentuk apa. Intinya itu ada kreativitas ya. Anda boleh menambahkan unsur-unsur garis, bidang dan yang lainnya. Silakan. Ya. Nah, ini juga salah satu yang keluar dari zona nyamannya pos satpam ya, itu. Dan ini malah green ya arsiteknya. Jadi ada pohonnya nggak ditebang, justru menjadi bagian dari desain dia. Jadi kalau harusnya dia itu ini bentuknya apa nih? Bentuknya jajaran genjang ya. Karena kombinasi dari segitiga, ada 2 segitiga yang terbuka dan ada segitiga yang tertutup di sini. Ya. Ini mungkin nggak segitiga ya, apa namanya nih ya? Trapesium ya. Karena kalau segitiga kan lancip, kalau ini kan agak tumpul ya. Ini trapesium, 2 trapesium. Nah, ini Anda bisa mengkombinasikan bentuk-bentuk geometri, boleh. Jajaran genjang ditekak-tekuk jadinya seperti apa. Ini salah satu contoh ya. Nah, bagaimana mensiasatinya? Anda bisa membuat satu modeling tertentu. Anda bisa membuat maket tertentu ya. Maket kecil-kecil dari mungkin karton gitu kan. Kalau Anda bingung membuat nanti gambar 3 dimensi seperti apa, Anda boleh
membuat satu bentuk-bentuk ya dari maket. Nah, membuat satu bentuk dari maket. Nah, kalau yang kira-kira lemah di 3 dimensi, yang masih lemah di 3 dimensi, Anda silakan membuat maketnya deh. Tahu maket nggak? Bentuk 3 dimensional dalam skala kecil. Sudah ada gambaran maket? Sudah, Pak. Maket. Udah, Pak. Sudah pernah lihat sih. Sudah pernah lihat? Iya. Oke. Di postingan IG saya ada beberapa contohnya. Di postingan IG saya ada contohnya. IG-nya Pak, cari aja nama saya di situ. Ya. Kalau yang sekiranya pantas itu foto saya, ya di follow aja, ya. Ya itu. Di IG saya sering dulu posting tentang kegiatan bikin model. Nah. Oke, ada tanggapan silakan sebelum ini berakhir dengan sendirinya karena masih basic ya. Silakan nanti kalau di grup ya saling tanya menanyai, saling diskusi ya. Jadi grupnya itu tidak sepi. Ya, grupnya jangan sampai sepi ya. Dibuat grup itu ya untuk saling berdiskusi. Ya. Begitu ya. Oke, sekarang sudah ini berapa teman kita, ada berapa sih satu angkatan ini ya? 40-an ya. 40-an. Satu rombel ini ya. Baik, jadi nanti di grup gitu kan, di grup silakan kita membentuk kelompok ya. Kita membentuk kelompok kecil dengan harapan ada media diskusi dan mungkin ada pengerjaan-pengerjaan yang sifatnya kelompok nanti. Ya, biar ada sharing ya di situ. Ditentukan apa mau membentuk sendiri? Sendiri ya, biar nyambung ya nanti ya. Oke, nanti saya mulai untuk membentuk kelompok. Kira-kira ya satu kelompok 5 orang lah ya. Nanti akan membentuk kecil ya. Nanti desain seperti apa. Oke, gitu aja. Ada pertanyaan tentang tugas atau materi? Jadi usahakan insya Allah nanti jangan bilang-bilang ya, hanya sharing, hanya saya seling aja. Nanti insya Allah saya kasihkan saya kasih ini materinya dari Dekacing. Tapi kalau yang saya sharing gitu kan, mudah-mudahan ada bahasa Indonesianya ya, yang punyanya tadi Trans Dekacing ya. Oke, nanti saya sharing lewat grup aja ya. Oke ya, jadi biar agak-agak hemat, tapi harus dibaca betul itu ya. Setuju ya, kira-kira ya. Pak, maaf, menurut saya diundi aja kelompoknya, soalnya kan belum berbaur semua, jadi takutnya jadi nggak enak gitu. Oh, Pak. blocking gitu ya. Oke lah. Iya. Nanti saya tentukan ya, saya pikirkan ya bagaimana cara menentukannya ya. Oke ya. Yes. Sih, Pak. Oke ya. Karena kita kan sebetulnya ada 3 dosen nih ya, selain saya, Pak Diharto, ada lagi Bu Isna ya. Barangkali Bu Isna sudah November sudah aktif karena beliau sekarang baru diklat ya, diklat Prajabatan untuk dosen muda ya. Ya. Baik, kalau tidak ada silakan menindaklanjuti. Kalau ini sifatnya tugas masih individu ya, sesuai dengan di penugasan masih individu. Anda cek Elena. Ya, cek Elena, kemudian nanti Anda kirimkan juga ke Elena. Boleh berwarna, ya, boleh berwarna. Syukur-syukur nanti Anda tambahkan modeling kecil gitu ya, maket kecil, Anda foto, Anda insertkan dalam tugas Anda, sehingga juga selain Anda mendesain secara sketsa, Anda juga mendesain secara 3-dimensional. Ya. Jangan lupa ide awalnya apa? Apakah dari kecot berjalan, apakah dari komodo, apakah dari kardus ditumpuk, apakah Anda boleh benda hidup, benda mati silahkan. Apakah kombinasi antara lepek, kemudian kotak pensil sama apa, silahkan. Coba Anda mulai berkreasi dengan pernak-pernik di hadapan Anda. Ya.
ini kok ada isi ballpoint ya. Coba saya komunikasikan dengan tempat pensilnya di sini. Kemudian saya tambahkan lepek di atasnya. Oh, jadi suatu kombinasi yang bagus kayaknya. Nah, coba Anda kreasikan di situ.